datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sholawatan, mereka bukan mau perang. Betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun tidak. Saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Nah, saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, tidak boleh dibiarkan. Tangkap, tebaskan mereka. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1 kali 24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang, ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam. Betul? Kalau diserang dengan pedang, ini baru terjadi sudah. 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga sudah oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelaku, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1 kali 24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar Islam. Cinta damai tidak? Cinta tenang tidak? Kita datang kemari mau perang atau mau ngaji, tapi kalau diganggu diam atau lawan? Takbir! Kurang ajar saudara, ada 5 orang. Mereka entah nggak terkoneksi dengan otak, berapa tahun nggak terkoneksi? Hah? Nggak terkonfirmasi dengan otak berapa tahun? Kalau nasab 550 tahun. Kalau otak kalian berapa tahun nggak terkoneksi dengan mulut kalian itu? Asal congor, asal mangap, nggak mikir sama sekali. Bikin malu Nabi kalian, ngaku-ngaku cucu Nabi, ya kan? Habis itu buat cerita begini, seolah-olah Nabi kita itu seperti itu. Ada orang nih, ngaku cucu Nabi, buat cerita hoax, kelakuan kagak baik, akhlak berantakan, ngaku cucu Nabi. Yang kena siapa? Nabi. Berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah. Ini masukin ke penjara gara-gara salah, kriminalisasi. Masa Orde Baru mana datuk kalian? Nggak ada yang berani. Katanya orang perang, katanya datuk kalian pejuang. Kenapa nggak ada sejarah sedikit pun di masa Orde Baru datuk kalian sebagai pejuang yang melawan kebijakan pemerintah? Kenapa baru hari ini? Kalau datuk kami ada. Coba datuk kalian siapa yang melawan kebijakan rezim Orde Baru? Setelah reformasi baru kor-kor saya pejuang. Dulu penjilat ke sana. Setelah bubar baru saya pejuang. Padahal dulu pengikut sana. Setelah rezim itu tumbang, kita pahlawan. Itulah bangsa lap darah. Sadarlah saudaraku semuanya. Ya. Saya bukan seorang pemberani, tapi saya nekat. Jangan sampai nanti anak cucu kita ini terracuni dengan doktrin-doktrin biadab ini. Kita jangan mau didoktrin-doktrin seperti itu. Agama kita bukan agama dogma. Kita tidak diajarkan dengan doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dia kan ngajarin Kiai Mat gitu kan. Dia bilang kalau dia kalah, dia bakal berguru ke Kiai Imat. Berguru itu bukan karena kalah. Tetapi karena ilmunya lemah, cari guru. Ilmu kita lemah, pengetahuan kita lemah, berguru. Bukan harus kalah dulu. Karena kamu kan bukan kafir. Seperti zaman dulu ada kafir yang menyerah, kemudian diajak masuk Islam segala macam. Kan kamu bukan kafir.
Bukan kangen Firza. Kalau gua kangen Firza, kafir. Jangan berdalih ke sana kemari. Kayak cerita datuk kalian. Datuk kami Al-Habib Fulan bin Fulan bertemu dengan seorang ulama. Kita tanya ulama mana? Nggak jelas sampai sekarang. Ulama mana yang dia temui? Nggak jelas sampai sekarang. Bukan berbicara kebenaran, berbicara atas dasar nafsu. Mana mungkin seorang ulama, seorang abuya belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam hal ini adalah amarah. Kalau orang lain kita nilai nggak bagus, kita harus bagus. Kalau gua sih memang gua akui sendiri nggak bagus. Seperti gua ini nggak bagus. Nyinyirin orang-orang yang pura-pura jadi ulama. Kalau ulama kayak begitu, waduh, bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, baik di kalangan Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, kenapa saya ngomong seperti ini? Ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Paduka yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau mengatakan ketika ada orang-orang yang pro kepada yang salah, maka kita harus menjadi pejuang untuk melawan kemungkaran. Dengan cara apa ya ikhwan? Dengan cara tidak menyebutkan gelar-gelar, baik gelar akademis ataupun gelar-gelar yang lain. Buat video sebanyak-banyaknya untuk meroasting mereka. Ada videonya, seruan seperti itu. Saya sebagai murid terbaik dari Al-Mukarram, Paduka yang mulia Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Jadi cara merosting harus seperti ini, kata beliau. Jidat ilmiah jidat lu bau menyan. Nah, itu cara roasting beliau. Jadi saya adalah salah seorang yang benar-benar mengadopsi ilmu pengetahuan. Qabiltu ya habibana, qabiltu ya gurunda, qabiltu. Ada monyet saudara, kerak-kerak bersorban saudara. Qabiltu ya gurunda. Jadi hal yang seperti ini menandakan bahwa saya adalah murid sahnya daripada Rizik Syihab. Kata Rizik Syihab, kita harus melawan siapapun yang melakukan kesalahan, yang melakukan kemungkaran. Karena itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, ya ikhwan. Ya kan? Iya, saudara. Standar orang baik itu gimana? Harus ikut orang rame. Mereka rame sekali. Enggak begitu standar orang baik. Standar kebenaran bukan ikut keramaian, bukan hasil voting. Mana akhlakul karimah? Revolusi akhlak. Diam Anda. Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Aduh, revolusi akhlak. Hei, saudara, revolusi akhlak, saudara. Imat koar-koar, kata si Munif ya. Munif kata begini, mana si Imat koar-koar, katanya nantangin kita. Siapapun yang mau, yuk kita diskusi 3 hari 3 malam. Kenapa si Imat nggak datang? Kita harus lihat asbabun nuzul. Kapan dia ngomong seperti itu? Ketika dia ngomong seperti itu disambar oleh si Kumar Lampung. Ketika diajak diskusi sama si Kumar Lampung, si R.E. King, mantan begal Lampung, namanya si Kumar R.E. King. Al-Habib asli Umar Asgaf, namanya. Ya, kemudian nggak terlaksana. Karena waktu itu kan semua pada diem, mengira 3 bulan udah selesai perkara ini. Ternyata berlanjut. Muncul si Topik, merespon, tapi responnya nggak baik. Masih ingat kalian? Sesudah itu dilecehkan tesis Kiai Imat dengan tesis jidat lu bau menyan. Ya, kemudian dilecehkan dengan belajar kendang kebo, ilmiah kendang kerbo. Nggak tahu kamu itu, Nip? Nggak tahu itu? Itu menandakan Kiai Imat mengajak Robitoh untuk diskusi setelah itu. Nggak tahu kau? Kemudian kau sok-sokan menolak tes DNA, sedangkan si Rizik menggumamkan tes DNA. Walau itu tidak bisa dijadikan patokan nasab, setidaknya bisa mendeteksi ras. Kan Rizik sendiri yang ngomong itu. Makanya di rumah itu sering ngumpul sama keluarga, jangan main HP terus. Buat aturan, jangan no gadget.
Kalau udah di rumah, ajak ketemu sama bapak mertua, ngomong. Jangan pencitraan aja depan publik baru dekat sama bapak mertua. Babe, ini babe kok ngomong soal tes DNA? Jangan bahas itu. Tidak, sudah deh. Nggak mungkin begitu kan, mertua lu ngomong sama lu. Tidak nih, gitu. Itu jangan dilebar-lebarin lagi. Ini buzzer bayaran goreng. Bukan gorengan. Video itu ada substansinya. Kita naikkan di publik. Itu moncong siapa? Coba kalau nggak ada rekaman itu, kalian bantah. Nggak ada dia ngomong seperti itu. Gua sodorkan videonya. Terdiam kan? Habis itu ngotot. Udah salah, ngotot lagi. Tanda-tanda orang tidak berilmu, tidak berakhlak. Panik ngotot. Ada nggak si Rizik bilang tes DNA? Nah, jadi ikhwan, ya, untuk membedakan Habib asli dan palsu, maka harus diuji. Ntar DNA-nya dia kemana, DNA nabinya kemana. Apa gua harus putar rekaman itu? Gua putar. Untuk budak baru yang nggak tahu. Gua putar. Bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Diam saudara. Itu udah. Itu siapa yang ngomong tuh? Jadi si Bahar kenapa sampai kesimpulan congkel makam Nabi? Apa kalian nggak ada koordinasi? Harus punya koordinasi kita supaya sinkron. Bosnya bilang begini, jongosnya bilang begitu, ntar lagi bilang itu lagi. Ya? Kalau nggak ada yang bantah, oh itu sahih. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, didukung oleh orang banyak, suatu saat akan menjadi kebenaran, akan dianggap kebenaran, bukan menjadi kebenaran, akan dianggap benar. Makanya kita lawan. Oh, si Rizik buat hoax lagi. Dia yang mendamaikan Aceh. Gua bantah. Karena mereka merasa bahwa selama ini nggak ada yang bantah, nggak ada yang berani bantah mereka. Jadi gue bantah. Belum lagi info yang mengatakan bahwa orang Aceh itu cinta terhadap Indonesia karena ada Rizik. Kalau nggak ada Rizik, kita nggak tahu. Aduh. Ini gue ingetin ya, dulu di Aceh itu ada GAM. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Orang-orang yang paling cinta Pancasila yang katanya paling menjaga NKRI sudah ngapain sama GAM? Gue mau nanya, GAM itu di Aceh itu sama Habib Rizik akhirnya kembali ke NKRI. GAM itu juga udah lama itu. Habib Rizik ini cinta persatuan Indonesia, nggak mau ada peperangan, pertumpahan darah, nggak boleh sama Habib Rizik. Aduh, habis gua dengar video ini, biar gua nggak fitnah, gua tanya sama orang-orang yang punya kompetensi di dalam perdamaian Aceh. Mereka nggak kenal Rizik. Bahkan sama seorang mantan Mayor Kopassus yang pernah tugas di Aceh, gua nanya, aman ya, nggak ada. Padahal dia sendiri pendukung Rizik, tapi dia bilang nggak ada. Damai di Aceh karena ada tsunami. Terbuka pintu lebar-lebar kepada Uni Eropa. Musibah tsunami itulah dijadikan sebagai landasan untuk menghentikan peperangan. Tapi kalau beberapa tokoh yang lain ada memang. Tokoh dari negara, dari pihak GAM. Ini Rizik, dikit-dikit Rizik. Makanya statement-statement amburadul dari orang ini harus dibantah, saudara. Belum lagi Rizik ini sebagai ikon musibah. Nih, gua putar nih. Jadi kata dia ini, di Indonesia ini kenapa ada bencana? Karena banyak orang membenci Rizik katanya. Makanya ada tsunami, ada apa macam-macam karena ada orang yang tidak suka dengan Rizik katanya. Kan lucu itu. Di Belanda, di negara-negara Skandinavia lain, itu banyak maksiat. Tapi nggak terjadi bencana. Ini gue udah pernah bahas sama Habib Aventador. Ngakak Habib Aventador waktu itu. Iya, di Belanda aja itu banyak maksiatnya bang katanya. Nggak pernah ada yang cinta sama Habib Rizik kok gitu. Kok nggak ada bencana di Jepang itu nggak menghina Habib Rizik kok tsunami. Banyak musibah dari satu wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Corona lagi. Corona gara-gara Habib Rizik.
Gara-gara banyak yang benci Habib Rizik. Sedangkan kita tahu, corona bukan cuma di Indonesia. Gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa? Sebelum Rizik lahir, sudah sering gempa bumi di Indonesia. Kita berada di zona cincin api, bro. Musibah yang datang ke Indonesia adalah karena setelah banyak orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab, memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala di Indonesia. Congor mereka entah nggak terkoneksi dengan otak. Berapa tahun nggak terkoneksi? Hah? Nggak terkonfirmasi dengan otak berapa tahun? Kalau nasab 550 tahun. Kalau otak kalian berapa tahun nggak terkoneksi dengan mulut kalian itu? Asal congor, asal mangap. Nggak mikir sama sekali. Bikin malu Nabi kalian. Ngaku-ngaku cucu Nabi, ya kan? Habis itu buat cerita begini. Seolah-olah Nabi kita itu seperti itu. Ada orang nih, ngaku cucu Nabi. Buat cerita hoax. Kelakuan kagak baik. Akhlak berantakan. Ngaku cucu Nabi. Yang kena siapa? Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Allah. Ini masukin ke penjara gara-gara salah. Kriminalisasi. Masa Orde Baru mana datuk kalian? Nggak ada yang berani. Katanya orang perang. Katanya datuk kalian pejuang. Kenapa nggak ada sejarah sedikit pun di masa Orde Baru datuk kalian sebagai pejuang yang melawan kebijakan pemerintah? Kenapa baru hari ini? Kalau datuk kami ada. Coba, datuk kalian siapa? Yang melawan kebijakan rezim Orde Baru. Setelah reformasi baru keluar saya pejuang. Dulu penjilat ke sana. Setelah bubar baru saya pejuang. Padahal dulu pengikut sana. Setelah rezim itu tumbang, kita pahlawan. Itulah bangsa lap darah. Sadarlah saudaraku semuanya. Ya. Saya bukan seorang pemberani, tapi saya nekat. Jangan sampai nanti anak cucu kita ini terracuni dengan doktrin-doktrin biadab ini. Kita jangan mau didoktrin-doktrin seperti itu. Agama kita bukan agama dogma. Kita tidak diajarkan dengan doktrin. Tetapi dengan ilmu kita diajarkan. Gua dipenjarain sama mereka. Gara-gara gua nggak percaya mereka cucu Nabi. Gua bilang mereka Habib palsu. Gua dipenjara 20 hari. Kemudian mereka goreng gua begini, penghina para habaib. Waktu itu gua nggak ngehina para habaib. Tapi sekarang pembahasan gua udah para habaib. Walaupun masih ada oknum yang gua hormati. Kenapa diem? Gua udah bilang, kalau yang gua nggak lakuin jangan kalian fitnah, nanti gua lakuin. Itu prinsip kita, saudara. Gua udah pernah cerita kan masa lalu gua difitnah nyuri kelapa orang, sedangkan kita punya lahan kelapa punya kakek kita, punya datuk kita. Gua difitnah nyuri kelapa gara-gara iri sama gua. Gua diadili di balai desa. Setelah diadili, kagak terbukti sama sekali. Gua dilepasin, udah selesai minta maaf, islah ya kan, karena udah malu islah. Gua udah kadung difitnah, gua curi kelapanya habis itu. Sampai yang ukuran begini gua turunin ke bawah, gua habisin itu kelapa. Kenapa? Karena gue nggak mau dia berdosa karena fitnah gue, jadi harus gue ikutin. Ya kan? Dia udah fitnah kita nih, sementara kita nggak ngelakuinnya. Jadi kita harus lakuin biar dia nggak dosa. Pemahaman gue yang bodoh seperti itu. Jadi untuk para budak yang merasa gue memfitnah habaib, yang merasa gue ini sebagai PKI, yang merasa gue ini sebagai ante-ante rezim kata kalian, yang merasa gue ini buzzer bayaran, terus kalian bisa apa? Gua itu harus gimana? Harus jilat kaki si Rizik? Itu baru jadi orang baik gitu? Itu baru masuk surga gitu? Lakukan apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Ikut contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa TJ seperti ini? Saya meniru cucu Nabi yang tidak terkonfirmasi 550 tahun, namanya Rizik Syihab. Dia mengajarkan saya bagaimana mengkanter, meroasting, melawan orang-orang yang berperilaku biadab. Ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks ajaran Rizik Syihab. Jadi gua mengadopsi ilmu itu. Qabiltu ya habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Yallah yallah. Ana uhibbuk. Insyaallah belum ada muhibbin seperti ana kan? Belum ada yang benar-benar mengadopsi semua ilmu dari Bung Rizik. Si Munif aja kagak ngadopsi walaupun mertua. Dia bilang gini, kalau mau roasting orang, misalnya dia punya lakop, misalnya dia punya gelar, hilangkan gelarnya.
Misalnya dia kiai, jangan sebut dia kiai. Biarkan, misalnya dia Habib, jangan panggil Habib. Buang Habibnya, gua ikut. Gua nggak manggil Habib Rizik karena dia bilang seperti itu. Kalau ada orang yang suka bohong, nggak benar, ya kan, mengajarkan sesuatu yang tidak benar, buang Habibnya, buang gelarnya katanya, buang gelarnya. Terus kenapa marah? Padahal ilmu kalian sendiri saya adopsi. Contoh, gua manggil si Qurtubi, kenapa? Karena kata Bung Rizik, buang dulu gelar abuyanya, gelar buayanya, buang dulu. Baru enak kita ngerostingnya. Itu ada videonya sama gua. Ketika sebuah forum mengajarkan itu, ada video sama gua. Makanya mereka manggil Kiai Imad dengan sebutan Imad. Makanya TJ manggil Qurtubi, Qurtub. Ya, mereka pikir mereka siapa? Kita nggak boleh nyerang mereka, mereka boleh ngomong apapun di publik, memfitnah ke kita apapun. Kalau gua kemarin dijeblosin ke penjara, gua keluar, gua diam-diam aja. Oh, kalian tentu akan berpikir kalau sebenarnya benar apa yang mereka katakan. Ya, karena gua bongkar, karena gua serang lagi, bingung kalian kan? Lo nggak sopan TJ, gimana lu bilang nggak sopan? Ini ajaran dari Rizik. Yang sopan itu di acara maulud teriak ada ente saudara, iye ngomongin Habib saudara, iye dikawal polisi saudara, dapat jatah kali ya, iye unyil, lanjut tidak, lanjut tidak, lanjut tidak. Itu sopan. Acara maulud, acara memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada saudara kita bikin tesis yang mengancam kelangsungan popularitas mereka, mungkin ya. Ada orang ya ikhwan buat tesis, katanya ilmiah, ilmiah jidat lu menan, itu sopan. Hah? Belajar di kandang kebo ya ikhwan, itu sopan. Manggil presiden Jokodok saudara, untung gua nggak manggil dia reject. Nggak boleh, kita nggak boleh. Walaupun itu guru gua, cukup gua aja yang boleh begitu. Kalian jangan. Qabil tu ya Habibana, qabil tu ya Bung Rizik, qabil tu. Ana serap semua ilmu dari antum. Satu-satunya murid yang mengadopsi semua ilmu daripada Bung Rizik, saya. Ya, si Bahar aja nggak seperti itu. Terus si Bahar lagi bilang apa? Jokowi banci. Siapa sekarang yang bibirnya merah? Alisnya dikasih pensil. Kadang alisnya tipis di sini, kadang tebal besar di sini. Siapa itu? Hah? Bahar Samud. Terus si Bahar lagi ngajarin kalian tuh. Minta izin sama emaknya. Mau ceramah seolah-olah mau perang, mau tempur. Ntar gua putarin. Ada nggak dalam ajaran Islam seperti ini? Aurat ibunya. Oh. Kasih Rino, kita mau pulang tinggal mayat, kasih Rino. Seolah-olah ceramah mau ke medan tempur. Itu ajaran dari mana, Har? Hampir terjungkal maknya ke belakang. Pakai kamera lagi. Jangan begitu ya ikhwan. Jadi lu Bahar, nih gue ingatin lu ya. Lu kalau ceramah kagak usah bawa hadis palsu. Gua nggak anggap lu ceramah, lu anggap gua lu demo. Lu kalau mau demo kagak usah bawa hadis palsu. Kemudian satu lagi, mak lu itu kau ceramahin. Suruh pakai jilbab yang benar. Gua aja yang berandalan, mak gua kagak seperti itu, Har. Ya? Lu kan bilang kalau ada orang seperti itu lu teriak Tarzan. Nanti gua teriak Tarzan kalau ada mak lu lewat. Gimana itu? Ente sibuk nyari kesalahan. Bukan, gua nyari kebenaran sama lu nggak nemu. Itu cucu emaknya Habib. Emaknya ulama pemberani. Cucu mantunya Rasulullah katanya. Nampak rambut dia, nampak potongan. Aduh, sor gua Har.
Jujur gua bilang. Sor gua. Mau nggak lu jadi anak angkat gua? Mau, Har? Hah? Gua kepikir kalau sempat lu jadi anak angkat gua hancurin itu lipstik lu semua. Gua didik lu latihan militer. Coba tanya sama Bahar, mau nggak jadi anak angkat TIJ? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih. Di dalam kandang. Jelas, budak? Kalau nggak mau bawa-bawa orang tua, jangan kau bawa-bawa orang tua. Gue ingatin nih, gue lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi dari ini. Gue bisa, gue nggak peduli. Karena gue nggak takut sama kualat, sama orang-orang nggak jelas. Kalau mau ngomong, fair dong. Kalau mau komen, fair dong. Jangan mau bawa orang tua. Tanya sama Bahar, mau nggak jadi anak angkat gue? Bukan anak angkat, anak tiri. Salah gua. Ayah tiri lebih gagah daripada yang aku cucu Nabi. Ayah tiri. Bravo, Bapak tiri. Bravo, TIJ. Jangan begitu ya ikhwan. Ya, jangan melecehkan perempuan. Hah? Masih ingat kau, Bahar? Hah? Masih ingat kau? Masalah jengger. Nah, mungkin yang lain nggak tahu maksud kau jengger yang mana. Yang kau bahas kan? Hina perempuan. Gara-gara ditolak sama yang berjengger. Ngomongin jengger. Panggil aku papi. Biar kalau ditanya sama Lubis, bapak mana bapak? Kau tunjukkan fotoku. Nih bapakku. Sangar tidak? Sangar, cuman di sosial media doang. Nah, tapi kalau udah kadung kebayang nggak apa-apa. Bayangkan aja TIJ jadi bapak tirinya si Bahar. Gua nggak akan kasar kok sama dia. Dok, sini. Mana pala lu? Udah jantan kau ke sekarang. Lu tidur aja kan digaji sama budak-budak betul. Si Bahar kan. Tidur aja hal. Tapi nggak boleh perbudakan nanti kalau udah jadi anak tiri gua. Gua yang kasih jajan 2.000 nanti sehari. Tapi gua nggak mau sepertinya. Gua masih konsisten terhadap Gonimah. Ada yang udah gua sisipkan ke Gonimah nanti. Harta rampasan perang. Udah Rino mana? Udah Rino? Diam, saudara! Istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. 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 Itulah tadi tanggapan dari TIJ yang mentabok ceramah-ceramah provokasi oleh Rizik Syihab, dan ini tidak bisa dibiarkan karena akan berakibat fatal seperti halnya di Pemalang. Semoga saja kejadian Pemalang ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ceramah-ceramah provokasi Rizik Syihab. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.